Betul. Perhatikan dan tebak ada berapa nyamuk yang ditutup. Kelihatan. Berapa? 5. Ya jam pasang kalau udah happy. 2. Berapa? 5. Betul. Gampang sih, belum tahu. Kalau tadi itu lagi. Ada gimana ya? Cara gimana? Oh iya. Jadi permainan selanjutnya itu ada orang ketiga. Nah, clue-nya itu jangan lupakan orang ketiga. Pada hari Minggu, anak kelas 11E ingin pergi ke taman bermain. Orang pertama yang tiba di tempat itu ada Darel, dan orang kedua yang tiba di tempat itu ada Deandra, dan orang yang ketiga siapa? Mawar. Orang ketiga yang tiba di situ Ratna. Romli. Belum ngerti. Lagi. Gue aja nggak ngerti. Saya ngerti nih. Perhatikan clue-nya itu jangan lupakan orang yang ketiga. Nah, orang yang pertama itu Kusnia, orang yang kedua itu Intan, dan orang yang ketiga siapa? Orang yang ketiga Samsul. Ini kalian mau menjawab lagi. Ini. Apa? Ice breakingnya. TP kita masih mendeskripsikan flora dan fauna. Tapi materi pembelajaran kita hari ini adalah kita mempelajari karakteristik dari bioma hutan tropis, sabana, dan stepa. Baik, kita akan mereview dulu pembelajaran kita pada pertemuan kemarin yang sudah kita lakukan. Masih di TP yang sama, tapi materi yang berbeda. Yaitu materi apa kemarin? Minggu kemarin? Mendeskripsikan karakteristik bioma. Oke, siapa yang mau menjelaskan, review terkait dari materi pembelajaran kita sebelumnya? Siapa yang mau? Silakan, satu orang atau 2 orang. Apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Saya mau ngejelasin tentang bioma tundra. Bioma tundra. Bioma tundra itu biasanya memiliki iklim yang sangat dingin. Terus juga nggak ada kayak pepohonan gitu, Pak. Soalnya kan dia nggak bisa buat fotosintesis, jadi kayak gitu. Terus sama itu sebagian besar tanah itu permafrost. Permafrost. Ya, permafrost.
sabana, dan stepa. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, nanti saya akan minta kalian untuk membaca materi itu 5 menit. Tapi saya akan menjelaskan bahwasanya materi terkait dengan Samudra tropis sabana stepa ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kenapa? Karena 2 diantaranya itu ada di Indonesia. Cuman memang karena keberadaan dari bioma ini saat ini di Indonesia masih belum ditangani dengan benar, maka persebaran bioma tadi lambat laun semakin berkurang. Kasusnya adalah ketika tahu Bromo nggak yang terbakar kemarin, itu disebut padang. Itu padang apa? Disebutnya padang sabana karena stepa tidak bisa muncul di Indonesia, tapi di berita-berita disebutnya hutan stepa di Bromo. Padahal salah, itu harus hutan sabana. Karena isinya rumput tapi masih ada pohonnya. Ya, oleh sebab itulah kita perlu tahu nih dari karakteristik tipe-tipe bioma tadi. Nanti kita akan diskusikan apakah kondisinya yang ada di Indonesia ini sudah sesuai dengan seharusnya. Ya. Nah, oleh sebab itulah untuk pemahaman lebih detail lagi, saya persilakan kalian membaca untuk materi di 3 bioma itu. Silakan buka bukunya, buka buku biografinya, coba cari materi yang kaitannya dengan 3 jenis flora tadi. Pertama, hutan tropis, kedua sabana, dan ketiga stepa. Saya minta kalian baca secara detail, dan kalau bisa tadi permasalahan yang saya coba ajukan itu nanti kalian dapatkan jawabannya dulu. Ada? Hutan tropis, sabana, stepa. Kalau stepanya tidak ada, silakan baca dulu 5 menit. Baik, sudah ya. Sekarang saya akan buat kelompok. Nanti kelompok tadi saya buat menjadi 3. 1, 2, 3. Yang ini 3 sama saja nanti. Jadi berkumpul kepada kelompoknya masing-masing. Saya bagi berdasarkan ada ya. Do, re, mi. Do, re, mi. Jadi seterusnya ya. Perhatikan kamu pakai kamu dapat apa? Do, re, atau mi. Ini kelompok do, ini kelompok re, ini kelompok mi. Jadi yang sudah dapat di terakhir langsung berkumpul di kelompoknya masing-masing. Ya. Mau ngapain nanti saya kasih tahu. Mulai. Oke.
Sikam, Flora, dan Fauna Indonesia. Dan sekarang aktivitas yang kedua, kita akan menggunakan, ada berapa anggota di ini? Banyak. 11 Pak, pakai Kevin. 12. Berarti nanti ada yang apa namanya? Ada yang stay, ada yang stray nanti. Kita modelnya begitu. Nah, apa yang dilakukan? Pertama adalah kita sudah bicara kaitannya dengan kalian membaca dan kalian sudah memplot ide-ide dari gagasan kalian. Nah, kemudian saat ini nanti kalian akan diperintahkan untuk mengakses Word yang sudah saya kirimkan di grup. Ya, di situ ada kalian harus menjelaskan terkait dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Tadi sudah ditentukan. Sana tadi apa? Sabana, Stella, Petani dan Tropis. Kalian cari informasi kaitannya dengan karakteristik wilayah masing-masing, kemudian menjawab 4 pertanyaan yang ada di situ. Yang A, B, C, D. Dilihat teleponnya. Itu ada 4 pertanyaan yang diajukan. Sudah cek? Oke. Kalau sudah, nanti kalian punya 5 pernyataan. Yang pertama adalah karakteristik, yang keempat adalah menjawab tadi. Cuma jawaban kalian harus kalian tuangkan dalam bentuk gambar. Tidak boleh ada kata apapun di dalam kertas gambar kalian. Hanya ada gambar. Tapi hanya ada gambar yang menjawab 5 komponen tadi. Jelas? Oke. Kalau sudah jadi kelimanya, nanti ditempel. Ya. Kelompok do itu bagian di belakang. Kelompok re ada di sini. Nanti ini mejanya dikumpulkan dan dimajukan dulu. Makanya ini saya kosongkan. Re di sini. Mi nanti nempel di sini. Ya. Itu sudah saya siapkan somasi sama titiknya. Nanti kalau sudah selesai ditempel. Ngapain setelah itu? Misalkan ada 12 orang. Nanti tinggal disesuaikan aja yang 11. 3 orang harus menjaga posnya. Tugasnya ngapain? Ngejelasin gambarnya. Jelas? Jelas. 3 orang. Sisanya kalau orangnya ada 12, orang 3 berapa? 9. 4 orang ke kelompok, 5 orang ke kelompok. Jelas? Nanti di situ ditukar. 4 orang yang tadi di sana ke sini, 5 orang yang tadi ke sini ke sana. Jelas? Ngapain? Nah, dia yang berkunjung ke posnya masing-masing tadi, dia mendengarkan penjelasan yang tadi yang 3 orang tadi. Setelah mendengarkan penjelasannya, nanti kalian membuat pertanyaan dan membuat sebuah kritikan, argumentasi apapun untuk menanggapi hasil dari presentasi 3 orang tadi. Baik, bisa dipahami? Sertakan 1 orang untuk tukang foto dokumentasi setiap kegiatan yang kalian lakukan dalam prosesnya. Dan ya, yang foto 1 orang, tapi yang foto adalah orang yang muter, bukan yang presentasi. Jelas? Nah, yang foto itu juga menerangkan yang bertanya juga. Jadi bukan cuma foto doang, di situ selesai, enggak. Tetap mereka membantu pertanyaan. Nah, durasinya untuk menjelaskan itu 5 menit. Jelaskan gambar. Ya, berarti jelasnya 2 kali kan. Untuk yang bertanya dan seterusnya itu waktunya 10 menit. Berarti 1 putaran totalnya 15 menit. 2 kali putaran, kita 2 kali putaran nih. Berarti sekitar 30 menit. Saya nanti akan meminta kalian untuk berdiskusi 30 menit. Kemudian menggambar 15 sampai 20 menit. 5 menit yang nempel.
ini dan lebat. Kalau yang tidak lebat itu kenapa bisa tumbuh di hutan tropis? Karena bagaimana hormon sulit untuk bertumbuh. Kadang juga sahabatnya ini itu cuaca yang kemarau yang membuat si pohon-pohon tersebut bisa tumbuh kecuali pohon-pohon yang memiliki air itu banyak kayak seperti kaktus. Lalu karakteristik dari sabana itu juga ada sebagian hutan dikelilingi oleh rumput-rumput kan agak tinggi, kalian bisa lihat ini harusnya rada tinggi. Terus juga mempunyai curah hujan yang sangat curah hujan musim hijau. Dari sini semak belukar sih, semak-semak ya, semak belukar. Tumbuhan yang bersahabat bertahan di bidang STP itu tumbuhan yang tahan terhadap perubahan rendah. Jadi dia curah hujannya rendah. Itu ada pohon dan di pohonnya dan lebat. Yang ketiga itu tumbuhan yang dan terakhir itu ada suhu dari 20 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Nah, yang pertama dengan gaya tanaman ini adalah contoh flora yang ada di sabana. Sabana ini tuh lebih ke arah rumput-rumput kering gitu, terus juga kayak pohon-pohonnya tuh kayak pohon-pohon kering kayak ada cuma harusnya sih cuma kayak gak ada yang sangat menarik seperti ini sedikit pohon dan selalu sebagian hutan dikelilingi oleh rumput-rumput ada tinggi oke itu ada ini ya asisten dibagi ke satu wilayah yang marahnya Dampak bila luasan wilayah sumber berkembang berubah-ubah. Nanti kadang dingin dan rendah, dingin rendah, terus curah hujannya kadang-kadang tinggi, kadang-kadang. Oh, maksudnya Pak, kayak itu kenapa kambingnya lepas? Itu gambar yang terus orang-orang jadi rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Putra dari kelas 11E. Yang pertama tuh selama saya mengikuti pelajaran ini saya merasa sangat senang. Terus yang kedua, hal yang menarik dari pelajaran kali ini itu saya suka belajar secara berkelompok karena itu sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Ferdi Albertani dari 11E. Di sini saya akan menjelaskan hal yang paling menyenangkan buat saya di dalam kelas 11E ini. Menurut saya tuh hal yang paling menyenangkan, saya bisa belajar dengan teman-teman. Terus saya bisa belajar dengan geografi, pelajaran favorit IPS saya. Terus yang akan dirasakan itu mungkin saya bisa menggambar itu, saya gambar saya nempel sama teman-teman gitu, terus saya bisa jelasin apa yang saya jelasin di gambar itu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.